klik tombol di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya terdahulu. Kenalkan, nama saya Rosiani. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Laji. Video kali ini, saya akan membuat media pembelajaran dengan materi sistem koloid. Jadi ini merupakan tugas dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Kimia yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Inelda Yulita SPD MPD. Sistem koloid merupakan campuran dua zat yang terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersinya. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nm. Zat yang didispersikan disebut fase pendispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Sistem koloid ini berbeda dengan larutan dan suspensi. Secara umum, ukuran larutan kurang dari 1 nm dan suspensi lebih dari 100 nm. Contoh larutan itu adalah larutan gula. Kalau contoh koloid itu ada sabun. Contoh dari suspensi ada air sungai keruh. Ini adalah contoh dari larutan. Contoh dari koloid itu susu. Jadi susu ini termasuk dalam koloid. Di sini masukkan susu kental manis ke dalam gelas yang masih kosong. Kemudian masukkan air putih ke dalam gelas yang berisikan susu kental manis. Lalu diaduk sampai merata. Jadi ketika susu dimasukkan ke dalam air dan diaduk, maka akan ada beberapa partikel susu yang masih belum larut dan partikelnya akan selalu bergerak. Jenis-jenis koloid. Pertama, jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Jenis koloidnya itu aerosol padat, contohnya itu debu. Jadi bisa teman-teman di sini bisa lihat
jenis koloid itu ada 8 berdasarkan jenis dan contohnya. Satu, koloid sol. Sol merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi padat. Koloid sol terdiri atas sol padat, sol, dan aerosol padat. Kedua, koloid emulsi. Jadi emulsi ini adalah jenis koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi berupa zat padat, cair, dan gas. Berikut contoh-contoh dari koloid berdasarkan jenis emulsi padat, emulsi, dan aerosol. Emulsi padatnya itu merupakan koloid setengah kaku. Jadi gel itu terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium pendispersinya. Yang B, emulsi merupakan sistem koloid cair dalam cair. Syaratnya kedua jenis zat cair ini tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu penstabil yang disebut pengemulsi. Ini adalah contoh dari emulsi. Yang C, aerosol. Itu merupakan sistem koloid cair dalam gas. Aerosol sering digunakan pada berbagai produk, misalnya parfum, hairspray, dan lain-lain. Ketiga, ada koloid buih. Berdasarkan medium pendispersinya, buih itu dikelompokkan menjadi buih padat dan buih. Berikut contoh-contohnya. Ini adalah contoh dari buih padat. Dan ini adalah contoh dari buih. Itu ada krim kocok dan karet. Maaf, di sini bukan karet busa, itu ada buih sabun. Jadi kita lanjut ke sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid pertama itu penghamburan cahaya atau efek tindal. Efek tindal ini merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sifat ini pertama kali dikemukakan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Ini adalah contoh dari efek Tyndall, pertama sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop, bekas sinar matahari melalui celah daun pohon, langit berwarna biru. Kedua, ada gerak zigzag koloid atau gerak Brown. Di gerak Brown ini merupakan gerak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh ukurannya yang relatif kecil, sehingga tumbukan antar partikel menjadi tidak seimbang. Sifat ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada tahun 1827. Yang ketiga, penyerapan koloid atau absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan partikel pada permukaan koloid. Absorpsi berbeda dengan absorbi. Absorbi ini berkaitan dengan penyerapan partikel sehingga ke bawah permukaan zat. Selanjutnya ada pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu ada dua cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi itu merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Sedangkan dispersi ini kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Kita ke latihan ya teman-teman. Jadi soal pertama di latihan dalam sistem koloid ini, pertama itu sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali sifat koloid itu dapat masalah. Jadi sifat koloid itu dapat lolos dari kertas saring. Oke. Soal kedua, penyusun sifat koloid asap adalah jawaban D-nya salah, C yang benar, padat terdispersinya dalam gas. Jadi penyusun sifat koloid asap itu padat terdispersinya dalam gas.
Baiklah, itulah tadi penjelasan dari sistem koloid yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.